Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabat, keluarga, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam kehidupan pasti ada yang berakhir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini pasti ada akhirnya. Kita semua pasti akan kembali kepada dari mana kita berasal. Namun sebelum itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum terjadinya manusia itu meninggalkan dunia ini, ketika manusia sedang sakaratul maut, ada 5 penyesalan, ada 5 yang akan datang ke dalam diri bayangan kita sebelum ajal itu datang. Dan ketika hendak kita sedang sakaratul maut, ada 5 bayangan, ada 5 yang akan datang sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akan datang satu bayangan bahwa ibu kita datang, bapak kita datang, anak kita datang, semua harta kita, jabatan, semua akan datang. Kemudian kita bertanya, apakah semua saya akan berpisah ya Allah? Tentu kita akan berpisah dengan keluarga, dengan istri, anak, harta benda, pangkat dan jabatan. Lalu kita akan mengatakan, ya Allah, semua ini adalah bebanku. Semua ini adalah yang kau titip dan ini menjadi bebanku. Sekarang saya akan berpisah. Bayangin itu akan datang di saat kita menjelang sakaratul maut. Yang kedua, bayangan ini akan datang ketika kita sedang sakaratul maut adalah akan terbayang pekerjaan yang kita pernah lakukan, yang baik dan yang buruk. Ketika kita ingat pekerjaan kita yang baik, maka kita tersenyum. Dulu saya pernah hadir di majelis taklim. Dulu saya pernah bersedekah. Dulu saya pernah berjabat tangan dengan seorang ulama. Dulu saya pernah silaturrahim. Ketika kita mengingat semua itu, lalu mulut ini tersenyum bahagia. Sehingga Rasulullah mengatakan, man ahabballah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta bertemu dengan dirinya. Wa man karihallah, karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci bertemu dengan dirinya. Yang dimaksud hadis ini adalah ketika bayangan di sakaratul maut itu datang, catatan yang baik kita banyak, kita pernah mengingat semua tentang kebaikan-kebaikan, maka kita tersenyum, ya Allah, segera cabut nyawaku ya Allah. Saya tidak sabar ya Allah. Saya ingin ketemu denganmu ya Allah, dengan pahalaku ya Allah, dengan amalku ya Allah. Maka tersenyum bahagia kita karena kita merasa telah memiliki bekal yang cukup. Sebaliknya,
Ketika kita sedang mengingat keburukan, dulu saya pernah mencuri, dulu saya pernah ghibah, dulu pernah saya copet orang, dulu saya pernah fitnah orang, maka wajah ini mulai ketakutan, matanya mulai melotot ketakutan, sehingga orang yang semacam ini akan benci dengan kematian. Maka Allah pun akan benci dengan dirinya. Kenapa dia benci? Karena dia merasa bahwa lebih banyak buruk yang datang. Catatan buruknya yang datang, bayangannya yang datang, hal yang buruk ketika dia sedang sakaratul maut. Itu yang akan datang. Di bayangan yang kedua adalah catatan kebagusan dan catatan kejahatan. Yang ketiga, yang akan datang dalam bayangan kita seketika kita hendak akan dicabut nyawanya oleh Allah, ketika kita sedang sakaratul maut, adalah akan datang malaikat, akan masuk ke rumah kita malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Malaikat tidak pernah mengenal belas kasih. Malaikat yang tidak ada permisinya masuk ke rumah kita akan mencari siapa yang bakalan dicabut nyawanya. Lalu malaikat ini akan menampakkan dirinya. Tergantung siapa yang dia cabut. Kalau yang dia cabut itu baik, maka malaikat Israel pencabut nyawa ini akan menampakkan dirinya dengan baik. Akan menampakkan dirinya dengan harum, dengan baju putih, dengan gagah perkasa. Tetapi sebaliknya ketika hendak dia ingin mencabut orang-orang yang buruk, orang-orang yang su'ul khatimah, na'udzubillah, maka dia akan menampakkan dirinya dengan wajah yang buruk, dengan bau yang menyengat, bau yang tidak enak. Maka tergantung malaikat ini akan menampakkan dirinya bagaimana dia mencabut seseorang. Hingga suatu ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menawarkan kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, tampakkanlah dirimu. Saya ingin melihatmu ketika engkau hendak mencabut nyawa seseorang yang sedang berbuat tidak baik. Kata malaikat Israel, nanti kau tidak sanggup wahai Nabi Nuh. Tidak masalah, kata Nabi Nuh. Biar itu menjadi pelajaranku dan umatku nantinya. Lalu malaikat Israel menampakkan dirinya ketika hendak mencabut nyawanya orang-orang yang tidak baik. Lalu belum selesai, Nabi Nuh langsung pingsan. Karena tidak sanggup melihat. Saking begitu buruknya malaikat ini kalau sedang menyambut orang-orang yang tidak baik. Sehingga Nabi Nuh bangun dari pingsannya, lalu ditanya oleh malaikat Israel, bagaimana Nabi Nuh? Apa yang kau lihat tadi? Kata Nabi Nuh menjawab, seandainya itu menjadi azab, cukup menjadi azab, menjadi ujian bagi manusia, niscaya itu sudah cukup wahai malaikat. Belum siksa kubur, belum siksa padang mahsyar, belum siksa akhirat. Itu baru ketika sakaratul maut saja. Sehingga akan datang malaikat itu tergantung bagaimana amaliah kita. Yang ketiga, yang keempat, malaikat ini akan mencabut nyawa seseorang tergantung bagaimana. Dalam bayangannya akan datang malaikat ini mencabut bagaimana perbuatannya. Jikalau hamba itu baik, amalnya baik, ibadahnya, maka akan dicabut bagaikan mencabut satu rambut yang ada di sebuah tepung. Bagaimana pelannya? Bagaikan air yang mengalir di daun talas sehingga tidak merusak daun talasnya itu sendiri. Pelan kalau amaliyahnya bagus. Tetapi sebaliknya, kalau perbuatannya tidak baik, belum bertaubat kepada Allah, maka dia akan dicabut dengan sekeras-kerasnya tanpa belas kasih. Sehingga suatu ketika Nabi Musa mengatakan, wahai Jibril, wahai malaikat Israel, coba engkau cabut nyawaku. Saya ingin tahu bagaimana rasanya. Apa kata Nabi malaikat Jibril? Baiklah, saya izinkan ke Allah, pada Allah. Nanti kalau memang diizinkan sama Allah, maka saya akan cabut. Kemudian malaikat Jibril minta izin kepada Allah,
untuk mencabut nyawanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian dicabut. Nabi Musa hanya ingin merasakan bagaimana perihnya, bagaimana sakitnya, bagaimana dahsyatnya orang sakaratul maut. Kemudian nanti minta tolong untuk dikembalikan rohnya. Kemudian setelah dicabut, kata Nabi Musa mengatakan, wahai malaikat Israel, sungguh inilah yang disebut dengan sakitnya sakaratul maut. Bagaikan satu kambing yang masih hidup, kemudian ada yang berusaha untuk mengkupas dagingnya, mengkupas kulitnya di saat dia masih hidup. Lalu kemudian ditaruh di tempat yang panas, di tempat besi, baja yang sudah terbakar. Itulah gambaran betapa sakitnya sakaratul maut bagi orang-orang yang amaliyahnya tidak baik, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terakhir, yang paling ditakuti oleh para ulama, para orang-orang soleh adalah antara ditutup dengan husnul khatimah atau ditutup dengan su'ul khatimah. Ini yang paling ditakuti oleh para wali Allah, para kekasih Allah, para aulia Allah, para ulama. Ini yang paling ditakuti. Di akhir hayatnya, dia apakah akan ditutup dengan kebagusan ataukah sebaliknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh sebab itu, terakhir saya sampaikan, sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, jangan pernah bosan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut untuk menjadi diri lebih baik. Karena sejatinya manusia yang baik adalah manusia yang sadar akan diri kesalahannya dan mau memperbaiki dirinya. Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala melebihi luasnya langit dan bumi. Sehingga malaikat Jibril turun, ya Rasulullah, umatmu akan bertobat 1 tahun jaraknya, baru Allah akan mengampuni. Terlalu lama, kata Rasulullah. Akhirnya ditawar. 1 bulan terlalu lama ya Jibril. 1 minggu terlalu lama ya Jibril. 1 hari terlalu lama ya Jibril. Bahkan malam yugargir, belum sampai kepada tenggorokan kita, nyawa kita masih berbolak-balik di dada kita. Bahkan walaupun sampai di gorgor kita, tenggorokan kita, tapi kita masih melotot menghadap pada Allah dan bersyahadat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Disitulah jarak Allah masih bisa mengampuni dosa kita. Maka begitulah kecintaan Nabi kita kepada kita, sehingga Nabi minta pengurangan, sehingga pada saat itu 1 tahun 1 bulan jaraknya kita hamba bertaubat baru akan diampuni. Jaraknya 1 tahun terlalu lama. 1 minggu terlalu lama. 1 hari terlalu lama. 1 jam terlalu lama. Bahkan di saat nyawa kita sudah sampai kepada tenggorokan, tapi kita sempat ingat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan ada manfaat barokahnya apa yang saya sampaikan untuk pribadi saya dan kita semua. Mari kita persiapkan amaliyah kita sebelum ajal datang. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.